Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Vega Purwoyoga, dosen program studi Informatika Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam proses sertifikasi dosen sebagai dokumentasi unjuk kerja dosen pada bidang pendidikan dan pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran pada mata kuliah Deep Learning dengan kode mata kuliah KP700670003 dan bobot 3 SKS. Mata kuliah Deep Learning dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep, algoritma, dan implementasi Deep Learning menggunakan Python dan beberapa library. Materi yang dipelajari meliputi artificial neural network, backpropagation, optimasi model, convolutional neural network, recurrent neural network, hingga pengembangan proyek berbasis project-based learning untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan nyata. Kurikulum mata kuliah ini disusun berdasarkan pendekatan outcome-based education yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi informatika. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip kerja deep learning, mengimplementasikan serta mengevaluasi model menggunakan Python dan beberapa library-nya, memilih arsitektur yang sesuai dengan karakteristik data, serta mengembangkan solusi berbasis deep learning untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk mencapai capaian tersebut, proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi mahasiswa, dan proyek mini, sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan proses pembelajaran pada salah satu pertemuan yang dilaksanakan secara daring. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, yaitu Vega Pura Yoga ya, di mata kuliah Deep Learning terkait dengan Empowering AI for a Safer and Better World gitu. Jadi pertemuan sekarang, sebagaimana yang saya janjikan pada pertemuan sebelumnya, kita akan bahas terkait dengan Artificial Neural Network gitu. Jadi satu mungkin sebelum masuk ke sana, saya akan coba kita akan coba review kembali sebenarnya materi yang kemarin itu apa. Jadi topik bahasannya apa. Kalau misal dari judul itu adalah pengantar deep learning dan sekarang adalah artificial neural network. Mungkin ada yang mau share kira-kira materi kemarin itu bahasannya apa? Silakan. Siapa di sini? Kinanti ya. Silakan. Mungkin open mic Baik, ya. Bapak, izin menjawab. Ya. Untuk pertemuan pertama kemarin dibahas mengenai materi pengantar deep learning, di mana pada materi pertemuan pertama mempelajari pengenalan konsep dasar dari deep learning, lalu hubungan antara artificial intelligence, machine learning, dan juga deep learning, serta gambaran umum bagaimana cara kerja dan penerapannya untuk deep learning di berbagai bidang. Oke, itu ya. Jadi betul bahwa ya saya juga harus di review lagi gitu. Jadi memang ya kemarin kita belajar pengantar deep learning, terus ada apa bagian dari deep learning apa deep learning itu bagian dari apa, terus nanti di atas deep learning apa gitu dan lain-lain. Terus juga ada gambaran mengenai penerapannya seperti apa. Seperti itu. Terus perbedaan antara deep learning dan bukan deep learning atau yang lainnya itu seperti apa gitu. Eh, Nah, kemarin sudah dicontohkan mungkin ya penerapannya seperti apa. Tapi sebelum masuk ke sana, eh, kira-kira ada yang mengetahui nggak? Kan tadi udah dijelaskan oleh Kinanti ya. Jadi ada hubungan eh, atau apa ya hierarki gitu kan. Ada yang bisa mungkin menjelaskan hierarkinya apa saja? Di atas deep learning ada apa? Terus eh, atau termasuk dalam bidang apa? Terus di atasnya ada apa? Silakan ada yang mungkin bisa menjawab atau masih ingat gitu. Silakan. Oh ini ya Irsa. Ya silakan Irsa. Baik, Pak. Ya.
eh, supaya atau untuk nah hubungan itu bersifat bertemu. Jadi Oke. AI itu atau artificial intelligence adalah bidang yang paling luas, yaitu Hmm. membuat komputer itu mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, di Hmm. dalam hal itu terdapat machine learning, yang mana merupakan metode yang dapat membuat komputer itu bisa belajar dari data. Nah, Hmm. deep learning itu merupakan bagian dari learning yang menggunakan AI atau artificial neural network dengan banyak bidang layer sehingga dapat mempelajari data lebih kompleks. Nah, kalau dianalogikan secara sederhana, seperti transportasi yang mana AI itu seperti dunia transportasi secara keseluruhan. Nah, di Hmm. dalam transportasi tersebut contohnya ada mobil. Nah, mobil itu diibaratkan sebagai machine learning yang mana sudah mampu belajar dari data untuk menjalankan tugas itu. Nah, Hmm. deep learning ini seperti mobil pintar atau seperti yang kita ketahui Tesla, yang mana Hmm. merupakan strategi driving car yang dilengkapi banyak sensor sehingga mampu mengenali sekitar dan mengambil keputusan yang lebih kompleks. Jadi semakin ke bawah metodenya semakin spesifik. Tidak semua itu menggunakan machine learning dan tidak semua machine learning menggunakan deep learning. Namun deep learning pasti sudah termasuk machine learning dan setiap machine learning merupakan Oke, sip sip ya. Jadi betul ya. Tadi sudah dicontohkan juga. Jadi ada apa? Ada dari lingkaran terbesar mungkin ya. Jadi di dalamnya ada apa? Ternyata tadi ada kecerdasan buatan juga atau di AI juga ya. Dimana mungkin itu bagaimana ya konseptual atau cara berproses manusia itu kita adopsi gitu kan dalam sebuah teknologi gitu kan. Terus ada namanya machine learning. Machine learning itu kita belajar train data eh, dan kita tadi mungkin ada beberapa ciri khas di machine learning. Terus juga ada deep learning seperti itu. Jadi bagaimana sih deep learning bekerjanya semakin mendalam gitu ya. Tadi semakin detail dan yang lain semakin tidak ada mungkin tidak semakin tidak ada intervensi gitu kan seperti dari manusia dan lain-lain. Jadi udah loss aja gitu kan seperti itu. Si apa si teknologi atau si model itu bisa belajar sendiri seperti itu. Nah, sebenarnya itu udah disinggung nih terkait dengan tadi ada AI, terus ada machine learning dan ada deep learning. Tapi sebenarnya apa sih ada pertanyaan kadang-kala ya. Jadi yang membedakan antara machine learning dan deep learning seperti itu. Ada mungkin yang bisa menjelaskan terkait dengan gapnya ya. Kalau dalam riset riset gap gitu. Tapi kalau misalnya dalam model ini tuh apa sih bedanya kayak gitu? Ada yang mungkin mau diskusi atau menyampaikan sesuatu? Silakan. Siapa? Oke, Pandu, mangga. Mungkin Bapak berdasarkan pertemuan-pertemuan kemarin yang sudah dilakukan, kalau Hmm, dari pemahaman saya untuk perbedaan machine learning dan deep learning itu memang keduanya itu termasuk dalam cabang dari kecerdasan buatan. Namun hmm, salah satu perbedaan yang menjadi cirinya itu yaitu dari extraction fiturnya di mana fitur engineering yang dilakukan oleh machine learning itu masih secara manual, artinya kita menentukan fitur-fitur apa saja yang akan dilakukan ekstraksi sementara untuk deep learning sendiri itu sudah melakukannya secara otomatis. Dari segi kompleksitas model juga untuk machine learning cenderung lebih rendah kalau dibandingkan dengan deep learning. Ya, seperti itu, Pak. oke, nah ini mungkin ya. Jadi gambar saya nih tadi ya kalau kita kata kunci yang Pandu sampaikan ada manual dalam arti mungkin ada yang harus kita tentukan apa ya sendiri ya oleh manusia dan kalau otomatis ya semakin otomatis itu deep learning udah bisa mengadopsi itu ya. Jadi tidak harus didefinisikan sih sebenarnya karakteristiknya seperti apa atau ada karakteristik apa saja misal dalam suatu objek gitu kan seperti itu. Nah, deep learning kita tidak perlu untuk mendefinisikan tersebut. Makanya tadi kompleksitasnya itu yang menjadi tantangan di dalam deep learning seperti itu. Oke. Dan tadi sudah dicontohkan juga gitu kan bahwa sebenarnya penerapannya itu sangat banyak sekali misal dalam Tesla dan lain-lain itu kan. Ada yang mungkin di sini punya Tesla atau punya mau jadi ke kampus tinggal tinggal tidur aja masih belum belum siap berangkat itu kan. Lah, belum siap ngapa-ngapain lah pokoknya mah udah dipindahkan sambil tidur ya berapa menit ya dari rumah ke kampus itu bisa sambil jalan itu mungkin enak sekali ya bisa dibantu seperti itu.
Gitu. Tapi apakah di Indonesia sudah mendukung dengan itu? Nanti tantangannya ya, obstacle yang biasanya dihadapkan oleh di luar negeri gitu kan, seperti itu misalnya ada benda-benda tertentu yang dikenali di luar negeri. Tesla belajar di negeri orang, tapi kalau misalnya diterapkan diuji di Indonesia, apakah lancar nggak dia berjalan kayak gitu? Itu tantangan betul ya. Nanti mungkin kalau misalnya tugas akhir ke sana itu bisa jadi satu hal yang menarik kayak gitu. Nah, mungkin selain Tesla ada yang bisa dicontohkan lagi penerapannya untuk berbagai bidang lah seperti itu. Ada mungkin rencana penelitiannya ke sana. Nah, siapa ini? Shopee ya. Eh, Gimana Shopee? Makanya ada gambaran atau mungkin rencana penelitiannya ke arah sana gitu. Silakan, silakan. Ya, contoh penerapan deep Hmm. learning itu contohnya tuh di computer vision gitu. Nah, Ah, itu contohnya salah satunya tuh face recognition. Kalau ah, dari contoh dunia nyata itu di HP gitu. Kita kalau mau buka HP kan ada face hmm, recognition atau hmm, dari absensi atau hmm, bisa juga untuk analisis citra medis nih atau buat deteksi ataupun klasifikasi penyakit. hmm, Lalu selanjutnya ada NLP. NLP ini bisa digunakan untuk terjemahan otomatis, hmm, menerjemahkan suatu teks ke antar bahasa. hmm, Contohnya itu kan Google Translate gitu. Atau speak recognition, mengubah hmm, suara manusia itu menjadi teks gitu. hmm, Lalu yang terakhir ada generative AI. Sekarang kan banyak ya dibantu AI buat-buat kayak artikel. Nah, itu tuh bisa dibantu oleh AI atau membuat gambar gitu, hmm. poster seperti itu contoh penerapan. Oke, ada lagi? Udah cukup? Tapi oke, nah itu banyak sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak gitu yang apa ya, yang kita gunakan gitu atau teknologi yang kita gunakan itu tidak luput daripada AI, machine learning dan deep learning gitu kan. Tadi ada penerapan face recognition ya, computer vision dan lain-lain. Jadi visi komputer bagaimana sih komputer tuh melihat benda dan lain-lain sehingga bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Misal dari saya berdatang ke kampus gitu pakai face recognition ya untuk presensi dan lain-lain. Terus tadi citra medis, terus generatif AI gitu kan dan lain-lain. Itu juga saya menggunakan ini untuk buat virtual background ini juga saya tadi pasang dulu cari untuk generate bagaimana sih virtual background untuk Zoom untuk membuat suatu virtual background yang menarik lah seperti itu. Nah, itu banyak sekali penerapannya dan juga tadi tugas-tugas ya gitu. Kita bisa menggunakan tugas itu, tapi tentu ada batasannya ya. Apakah tugas ini diperbolehkan untuk menggunakan eh, tadi AI tadi khususnya dalam deep learning dan lain-lain untuk buat suatu makalah dan lain-lain itu tentu ada batasannya lah seperti itu. Jadi perlu disepakati dengan dosen itu sendiri. Oke, saya pikir materi kemarin teman-teman sudah bisa mereviewnya. Harapannya juga ini bisa kita ikuti. Jadi untuk capaian pembelajaran kali ini tuh nanti akan kita belajar terkait dengan konsep artificial neural network seperti apa atau jaringan saraf tiruan. Ya, lalu ada komponen-komponennya. Terus tadi nanti juga disinggung terkait dengan forward propagation. Terus ada juga nanti fungsi aktivasi dan lain-lain disinggung. Terus juga ada beberapa sampel kode program yang teman-teman bisa nanti bisa terapkan juga seperti itu. Oke, bentar. Oke, ini ya. Nah ini apa ya pengantar artificial neural network gitu. Jadi kalau misal definisinya itu adalah model komputasi ya. Jadi tertutup nggak kalau di sini? Coba saya hint. Sebentar. Nah ini artificial neural network gitu. Jadi model komputasi yang terinspirasi dari apa? Dari cara kerja neuron pada otak manusia seperti itu. Sebenarnya para ilmuwan itu ya apa ya? Meniru gitu kan. Meniru cara kerjanya tapi meniru cara kerja apa cara kerja otak gitu kan. Bagaimana sih otak bekerja dan lain-lain tapi tidak dengan fisiknya gitu jadi hanya meniru cara kerjanya saja seperti itu yang ditiru bukan fisiknya tapi eh, cara prosesnya. Bagaimana sih ada inputan suara gitu kan, saya mendengarkan suara dan lain-lain. Ketika ada suara seperti itu, saya harus bersikap seperti apa. Ketika saya mengendarai mobil, terus di depan ada orang yang mau lewat gitu kan,
saya berprosesnya seperti apa. Apakah harus menabraknya gitu kan, atau menghindarinya, atau berhenti gitu kan, dan lain-lain. Itu adalah pengaruh daripada sorry, dari apa, proses ya berpikir, inputannya dari visual gitu kan, terus nanti outputnya kita mengerem atau dan lain-lain seperti itu. Itu paling ya. Terus ini ada komponennya. Coba besar. Nah, ini. Di komponennya itu, bentar, ini sangat banyak ya. Ini saya ngambilnya ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingat beberapa tahun sebelumnya di apa ya, di SMA mungkin kita belajar ini gitu kan. Tapi kalau misalnya di informatika kan kita nggak belajar ini ya. Tapi ya kadang-kala kita singgung yang seperti ini. Kalau biologi pasti belajar terkait dengan ini. Jadi ada dendrit gitu ya. Terus ada badan sel, ada akson, ada sinaps, terus juga ada visualisasi yang lain seperti itu. Jadi gambarannya nih, dendrit itu seperti apa? Jadi dendrit itu menerima sinyal gitu kan dari neuron lain melalui sinaps. Apa sih kasusnya misalnya ya? Saya mungkin visualisasikan kasusnya bahwa eh, ini udah nggak hujan-hujan ya, ini kemarau sudah masuk gitu kan. Tapi kalau misalnya udah musim hujan tuh kita membutuhkan suatu apa ya, eh pendukung lah untuk menentukan bahwa kita tuh harus bawa payung atau enggak. Misal contohnya mau bawa payung atau enggak. Ada indikator yang kita itu harus kalkulasikan gitu kan. Kira-kira kita tuh harus benar-benar bawa payung atau enggak seperti itu. Nah, faktornya apa saja? Misal yang kita lihat adalah langit itu terlihat mendung gitu kan seperti itu. Terus prediksi cuaca misalnya di BMKG itu 90% itu apa? Hujan. Jadi harusnya kalau misalnya 90% keyakinannya seperti apa. Terus angin bertiup kencang. Nah, itu di Dendrit itu yang akan mengetahui. Jadi itu inputan untuk diproses gitu kan seperti itu. Lalu ada di sini namanya badan sel. Nah, badan sel itu fungsinya untuk apa? Jadi input tadi misalnya apa, langit terlihat mendung dan lain-lain itu kita kalkulasikan, dijumlahkan, diakumulasikan, nanti keputusannya seperti apa. Oh, ternyata dijumlah-dijumlah di otak mulai berpikir ya, produksi 90% kemungkinan besar hujan. Terus kalau kalau ada angin kencang, kayaknya hujan gitu kan, dan lain-lain. Begitu dipertimbangkan. Terus si akson ini mengirim sinyal gitu kan, mengirim sinyal untuk ke sinaps sih. Jadi kada habis pertimbangan atau perhitungan dan lain-lain, kita direkomendasikan. Ternyata, wah, menurut kalkulasi tadi itu kemungkinan besar hujan, maka saya akan ambil payung seperti itu. Jadi sinyal masuk dan lain-lain, terus dijumlah kalkulasi, terus diteruskan untuk apa, mengambil payung, kaki tangan mengambil payung gitu kan, terus kaki pakai sendal gitu kan, nggak pakai sepatu gitu kan, terus bawa tas di apa, jas hujan dimasukin ke bagasi motor dan lain-lain. Nah itu, jadi diteruskannya itu tidak hanya ke mungkin ke hanya satu organ tubuh, tapi ke organ tubuh yang lain juga untuk mendukung tadi, untuk antisipasi hujan. Nah itu contohnya ya, kalau misal terkait dengan ya gambarannya ya, kalau misalnya di biologi seperti ini, tapi kalau misalnya karena tadi terinspirasi bagaimana cara kerjanya kalau misalnya visualisasikan berdasarkan neuron gitu kan, unit dasar dalam suatu saraf seperti itu. Nah, teman-teman, nah ini sebenarnya penjelasan detail daripada yang sebelumnya. Dendrit seperti apa? Jadi dendrit menerima sinyal dari banyak neuron, dianalogikan sebagai input tadi ya, curah hujan, sorry, mungkin apa tadi teh? Langit gitu kan, terus juga prediksi cuaca dan lain-lain. Ini ada weight di Synapse itu, ada weight jadi bobot gitu kan. Jadi setiap apa ya, setiap tadi inputan itu memiliki apa ya, kekuatan masing-masing atau keyakinan masing-masing ya terhadap informasi tersebut. Kayaknya lebih kuat ini deh dibandingkan dengan misalnya angin gitu kan seperti itu. Nah, kita bisa bisa kalkulasikan seperti itu. Terus juga ada penjumlahan tadi ya daripada input, si apa, di input dikalikan dengan bobotnya, nanti dijumlahkan, nanti hasilnya seperti apa. Ada terus ada bias juga ini ya. Jadi ada yang dimaksud dengan bias sebagai threshold, ada juga bias yang menjadi suatu tambahan ketika proses summation atau penjumlahan seperti itu. Jadi nanti kita lebih detail lagi. Misalnya eh, untuk menentukan bahwa si hujan itu kayak kita mengambil payung itu, misal keyakinannya adalah ketika keyakinannya di atas 80%. Nah, itu adalah threshold itu. Itu batasannya seperti apa. Nah, itu ada output, setelahnya output yaitu hasil luarannya seperti apa, mau ngapain kita seperti itu. Dan ada fungsi apa, aktivasi gitu kan.
Jadi di situ ada fungsi aktivasi. Kenapa harus ada fungsi aktivasi? Luaran itu tidak semuanya gitu kan. Semua organ itu mengerti gitu. Jadi apa yang akan dilakukan apa si tangan itu ngambil barang atau nanti si kaki itu untuk jalan dan lain-lain tentu responnya beda karena fungsinya akan berbeda sehingga ada masing-masing fungsi aktivasi yang dibedakan nanti berdasarkan input dan lain-lainnya seperti itu. Gitu ya. Itu singkatnya. Nah ini contohnya langit mendung kekuatan sinyalnya misalnya ini 0,8 terus ramalan hujan atau prediksi hujan lah ya itu 0,9 kelembaban udara berapa 0,6 angin kencang 0,3 terus ada rencana di luar atau enggak nih biasanya gitu kan kalau sedang apa sedang banyak tugas misalnya atau apalagi sedang tugas akhir nih biasanya ada rencana keluar atau enggak nongkrong di apa di kafe gitu kan atau ngopi-ngopi di luar gitu misalnya gitu kan. Nah, itu eh, salah satu contohnya gitu kan seperti itu. Penguatan kuat atau enggaknya seperti itu. Contoh sinyal ke otak nih seperti itu. Nah, ini ada contohnya tadi ya 0,8, 0,9, 0,6 itu adalah inputnya dan W1, W2, W3 gitu kan. W4 sampai W5 itu adalah apa? Outputnya seperti itu. Sorry, bobotnya. Jadi input dan bobotnya itu akan dikalikan. Di sini contohnya adalah XI, jadi X yang keberapa dikali dengan WI yaitu bobot yang keberapa. Seperti ini adalah contoh yang sederhana daripada neuron manusia yang kita implementasikan ke dalam apa ya bahasan dari deep learning seperti itu. Nah di badan sel tadi, nah itu ada proses perkalian dan penambahan bias B gitu kan. Tadi ada yang saya bahas B itu. B itu apa sih? Mungkin ada yang bertanya ya, misal B itu apa gitu kan? Kenapa perlu bias di sini itu kan? Jadi eh, dalam saya memeriksa ya tugas teman-teman, dalam saya memeriksa UAS teman-teman ya, misalnya Sopi, Akinanti, Pandu, Sahid, Irsa dan lain-lain itu kan nilainya itu masing-masing lah beda ya. Kecuali kalau nggak kayaknya nggak ada sama sekali yang sama sekali. Kecuali misalnya dari setiap tugas itu nyontek dan lain-lain. Bahkan itu juga bisa beda gitu kan karena nulisannya juga beda gitu seperti itu. Nah, kadang-kala ini ada permasalahan di mahasiswa. Pak, kenapa nilai saya ini nilai saya Amin gitu kan. Kenapa teman saya A gitu kan seperti itu. Nah, itu berdasarkan apa? Ada banyak hal lah seperti itu. Tapi dalam apa ya? Dalam contoh seperti ini gitu kan. Kadangkala itu dosen memiliki bukan kadangkala ya, sering ya. Bukan ngeklaim bahwa baik ya. Sering kali dosen itu memiliki sifat baik ya. Harapannya juga teman-teman berdoa seperti itu. Jadi ada nilai bonus gitu ya. Jadi misalnya untuk dapat nilai A berapa? Ada yang masih ingat? 8 berapa ya? 85 ke atas, Pak. 85 ke 85. atas gitu ya misalnya. Nah, misal Samsul tuh 82 gitu atau 84,5 gitu kan berarti kurang berapa? Kurang 0,5 lah ya. Nah, sebab itu nah saya sebagai apa? Sebagai dosen mungkin wah ini mah sedikit lagi lah untuk mencapai A gitu kan. Maka saya tambahkan B gitu kan. Untuk membuat bahwa nilai itu mencapai daripada threshold gitu kan. Thresholdnya itu adalah KKM, B-nya itu adalah nilai bonus dari nilai yang kamu dapat. Seperti itu. Jadi untuk menggeser atau mendekati threshold atau justru misalnya mengurangi memberatkan kekurangan dari threshold seperti ini. Nah itu contohnya sih kayak yang saya pernah baca seperti itu. Jadi thresholdnya 1,5 misalnya ketika nilainya 2,72 kan tapi ini belum dijumlah dengan threshold maka neuron aktif atau misalnya bawa payung seperti itu contohnya. Itu ya jadi gambarannya semoga bisa dipahami gitu. Nah ini gambarannya terkait dengan tadi perhitungan gitu kan seperti itu. Eh, Langit mendung dan lain-lain. Sebenarnya gambarnya itu cuma beda di gambarnya. Ini mungkin ada fungsi aktivasi dan lain-lain. Kita akan bahas lanjut. Nah ini. Ini B-nya misalnya 1,5 biasa. Nah ini ada perseptron nih. Nah perseptron tuh tadi contohnya yang pertama gitu. Terkait dengan yang sederhana. Dari keputusan untuk buat payung. Nah bedanya apa gitu kan perseptron dengan yang lainnya gitu kan. Jadi perbedaan perseptron itu ANN dan deep learning coba lihat. Di perseptron itu hanya sederhana. Jadi proses sumasin hanya satu langsung ke output gitu kan, seperti itu. Terus ada artificial neural network itu terdiri dari apa? Satu hidden layer. Kalau misalnya di deep learning itu
lebih dari dua hidden layer itu dianggap deep learning seperti itu. Semakin banyak berarti semakin deep ya, semakin dalam. Bagi prosesnya banyak sekali untuk mengekstraksi fiturnya atau apa ya, mengetahui fitur-fitur atau mengetahui field fit ya, atau mungkin kalau dalam tabel ya, karakteristik-karakteristik dari suatu objeknya seperti itu. Gitu. Kenapa harus ada deep learning? Karena data itu tidak selamanya terstruktur gitu ya. Jadi data itu banyak yang tidak terstruktur. Tadi teks ya, Sophie bilang bahwa ada gambar juga dan lain-lain, sehingga itu perlu di tugas yang lebih rumit lagi. Ini mungkin ciri khasnya ada satu neuron, perseptron, ANN 1 sampai 2 neuron, banyak hidden layer, tiga atau lebih. Nah, itu masuk ke deep learning seperti itu. Ini definisinya. Ada kebutuhan datanya seperti apa, sedang, banyak, dan lain-lain seperti itu. Komputasinya, contoh penggunaannya banyak sekali seperti itu. Lalu ada forward propagation. Sebenarnya ini sudah dicontohkan tadi ya, ketika tadi ada input layer, terus tentu ketika suatu data diinputkan ke dalam apa tadi, misalnya synapse ya, gitu kan. Kalau misal dalam neuron itu, maka ada bobotnya, ada kekuatan sinyal tadi gitu kan, seperti itu. Jadi langit mendung dan ramalan hujan itu tentu beda bobotnya seperti itu. Jadi ketika ramalan hujan 80%, oh ini udah tingkat keyakinan atau bobotnya itu satu gitu kan. Kalau yang misalnya angin kencang itu ya 0,4, kenapa lah? Karena tidak selalu gitu kan, mungkin ya. Ada dari manusia sudah sering baca kondisi ketika angin kencang itu belum tentu hujan gitu. Kebanyakan belum tentu hujan kayak gitu. Tapi kalau misalnya ramalan cuaca 80%, ini apa kekuatannya gitu, insting kita itu, nah ini pasti hujan nih gitu. Sehingga sangat berpengaruh sekali untuk membawa apa, untuk teman-teman ya, membawa payung kayak gitu. Nah, ini penjumlahan, setelah penjumlahan, pemberian bobot ya, penjumlahan, terus menambahkan bias gitu kan. Tadi bonus ya, kalau misalnya istilah sederhananya seperti itu, tadi bisa minus dan lain-lain, itu apa ya, flexibility untuk mendekati threshold atau menjauhi threshold seperti itu. Nah, itu bias ya. Jadi termasuk juga di sini tadi bias itu tentu ya, tadi ketika ditambahkan apakah melampaui apa KKM atau enggak seperti itu. Ada fungsi aktivasi eh, untuk apa sih, mentranslate daripada outputnya seperti itu. Sehingga ya maksud dari tujuan keputusannya sudah diketahui. Untuk mereview ya, dari apa pembelajaran kali ini, tentu ada latihan dan tugas dan lain-lain nanti teman-teman. Dan ini rangkumannya, sorry. Jadi eh, sebenarnya kita sudah membahas apa saja di pertemuan ini. Kita telah membahas perceptron yang merupakan neuron buatan paling sederhana, gitu kan. Neural network terdiri atas neuron-neuron yang saling terhubung, aktivasi fungsi untuk apa, gitu kan. Forward propagation itu seperti apa, fungsi aktivasi ya, yang umum digunakan dalam deep learning itu apa dan lain-lain. Seperti itu. Kita pelajari seperti itu. Itu yang bisa yang menjadi materi kali ini. Pertemuan depan kita akan bahas terkait dengan eh, backward propagation gitu kan. Kalau sekarang itu kita belajar forward, bagaimana sih tadi membuat keputusan. Tapi apa, dalam forward propagation atau dalam prediksi itu kita seringkali mungkin salah prediksi atau banyak kesalahan dan lain-lain. Tapi bagaimanakah si model itu belajar untuk memperbaiki modelnya atau memperbaiki proses prediksinya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang tanyakan. Sepertinya cukup ya. Itu aja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.